Bab 9 Fungsi Pengawasan dari kelompok 6 yang terdiri dari Johan Schneider, Muhammad Ramadhani Iksan, Siti Zainab Zahra, Zahra Fairuz, dan Felicia Natania. Pengertian pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Langkah awal proses pengawasan adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar, atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Pengertian pengawasan menurut para ahli. Menurut Stoner dan Wankel dalam Subardi 1992 Juni, pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar. Tujuan dan proses pengawasan. Tujuan pengawasan. Pertama, membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat. Kedua, untuk mengetahui apakah ada kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan. Ketiga, pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi, akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang. Proses pengawasan. Yang pertama, mengukur hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh staf atau organisasi. Kedua, membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolak ukur. Ketiga, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya. Fungsi pengawasan sebagai memastikan setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Ketiga, sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Sebagai peneliti, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan terakhir, memberikan nilai analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan intern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit atau organisasi yang bersangkutan. Yang kedua ada pengawasan ekstern, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Yang ketiga ada pengawasan preventif. Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang keempat, pengawasan represif. Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Yang kelima ada pengawasan aktif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Keenam, pengawasan pasif. Pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Ketujuh, pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran. Metode pengawasan. Yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah apabila aparat atau pengawasan pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Pengawasan tidak langsung melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka, atau statistik gambar. Yang ketiga, pengawasan formal. Pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya. Keempat, pengawasan informal. Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
Metode pengawasan. Pengawasan administratif. Pengawasan keuangan tentang pos-pos anggaran atau rencana anggaran, pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Pengawasan kepegawaian, yaitu berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain. Pengawasan material untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan atau dibeli sesuai dengan rencana pengadaannya. Prinsip pengawasan. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Kedua, fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ketiga, standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Objek pengawasan. Objek yang pertama, objek yang menyangkut kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Kedua itu keuangan. Ketiga, pelaksanaan program di lapangan. Keempat, objek yang bersifat strategis. Kelima, pelaksanaan kerjasama dengan sektor lain yang terkait. Syarat-syarat pengawasan. Yang pertama, harus mudah dimengerti dan dijalankan. Kedua, bersifat objektif dengan kriteria-kriteria yang jelas. Ketiga, harus dapat menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Keempat, dapat menunjukkan titik kritis yang mempengaruhi jalannya proses kerja. Kelima, dapat memberikan tindakan korektif yang tetap sesuai bentuk penyimpangan. Keenam, dijalankan seefisien mungkin dan tidak menghambur-hamburkan biaya. Sekian materi mengenai fungsi pengawasan. Terima kasih.